Oke, balik lagi sama gue, Play the Movie. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Ya, kali ini gue bakal ngebahas film Prancis nih, yang dirilis pada tahun 2017. Film ini berjudul Les Affamés, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut Ravenous. Film ini disutradarai oleh Robin Aubert. Di film ini, para zombie seperti memiliki kekuatan goib, di mana mereka semua bergerak tanpa bersuara sedikit pun. Dan tentunya hal ini membuat manusia sangat terancam, karena sangat sulit untuk mendeteksi keberadaannya. Oke, bagi kalian yang lagi duduk santai, rebahan apapun itu, dan kalian jomblo, cepetan deh ambil dulu cemilannya, seduh kopinya, dan selamat menonton. Ya, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke videonya. So, let's play the movie. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pembalap mobil yang sedang bermesraan dengan kekasihnya. Hingga tiba-tiba muncul zombie yang dengan cepat memangsa wanita itu. Setelah itu diperlihatkan seorang kakek yang nampak kelelahan dan sedang bersembunyi di balik pohon yang terletak di tengah hutan. Lalu terlihat para pria yang sedang berkendara. Di dalam mobil itu terdapat seorang tokoh utama yang bernama Bonin dan juga temannya yang bernama Fezzi. Ketika sedang asik bersantai, tanpa disengaja datanglah para zombie. Di sini Fezzi yang penasaran meminta Bonin untuk mundur. Fezzi memberanikan diri untuk turun dari mobilnya dan menemui sosok makhluk itu. Bonin yang memiliki firasat buruk itu meminta Fezzi untuk segera pergi. Namun bermodalkan sebuah senapan, Fezzi dengan beraninya mendekati wanita itu. Dan di sini terlihat adegan yang menurut gue creepy banget, di mana Bonin yang terkejut melihat wanita itu yang mendadak hilang. Dan ternyata wanita itu ada di belakang Fezzi. Dengan sekejap Fezzi mengalami luka serius di lehernya. Hingga Bonin makin dibuat khawatir dengan situasi ini. Benar saja, tidak berselang lama datanglah para zombie yang berjumlah cukup banyak. Kembali ke scene di mana sang kakek yang terlihat lagi bersama cucunya yang bernama Remy. Di sini sang kakek sedang bersedih atas kematian istrinya yang terpaksa ia bunuh karena telah terinfeksi. Kemudian kembali ke Fezzi yang mulai menyesali perbuatannya. Terlihat juga Bonin yang masih agak kesal. Namun melihat kondisi Fezzi yang sudah sekarat, Bonin merasa kasihan dengan dirinya. Scene berpindah dengan memperlihatkan seorang ibu yang bernama Celine. Ia sedang mengisi bahan bakar mobilnya. Namun karena dia diharuskan mencuri, hal ini pun diketahui para lansia yang langsung menodongkan senapan ke hadapannya. Bonin terlihat mengabarkan berita duka mengenai Fezzi kepada rekan-rekannya. Sontak rekannya pun terkejut. Rekannya kecewa terhadap Bonin yang dituduh payah dalam berstrategi. Kemudian Bonin masuk ke kamarnya dan tak sengaja melihat wanita yang sedang disekap oleh rekannya tadi. Rekannya mengira wanita ini sudah terinfeksi zombie. Namun sang wanita membela diri dengan mengatakan ia hanya digigit anjing. Scene pindah ke rekannya yang sedang berburu. Secara diam-diam muncul zombie di sampingnya. Zombie itu langsung menerkam rekannya itu. Bonin yang mendengar teriakan dari temannya langsung berniat untuk menjauh dari tempat ini. Namun ia teringat wanita yang tadi masih terikat. Bonin pun melepaskannya. Wanita itu bernama Tania. Bonin merasakan firasat tanda-tanda kedatangan zombie. Dan benar saja, zombie itu muncul di depan mobilnya. Sontak Bonin langsung menancapkan gasnya. Di sini bisa kita amati bahwa zombie akan kembali terdiam setelahnya. Saat mereka sedang terdiam, lagi-lagi mereka terkejut dengan kedatangan seorang pria berpakaian militer yang diketahui rekan dari Bonin. Ia bernama Demers. Lalu Demers bercerita tentang kegiatannya selama wabah zombie ini. Diisi dengan berjalan ke setiap tempat untuk menemui orang yang selamat. Namun sampai saat ini, ia masih belum menemukannya. Bonin pun sebenarnya menawarkan tumpangan kepada Demers, menolaknya karena memiliki prinsip hidup untuk berjalan. Saat sampai, mereka pun segera cek area peternakan yang barangkali ada sisa makanan untuk mereka.
Namun terlihat area ini sudah sangat kosong tanpa ada sisa. Lalu Tania yang melihat sebuah rumah mulai memasukinya. Dan tanpa sengaja ia melihat bayangan lewat dari dalam. Ternyata saat ia masuk terdapat seorang anak perempuan yang nampak sendirian. Tanpa pikir panjang, Tania membawa anak itu menemui Bonin. Hingga sampailah mereka ke tempat yang aman. Esok paginya terlihat Tania yang sedang buang air di semak-semak. Tanpa sengaja ia menginjak perangkap tikus hingga berbunyi. Hal ini membuat Tania jadi ketakutan. Seorang zombie hampir menerkam Tania. Beruntung Bonin masih bisa menolongnya. Karena masih dilanda trauma, Tania pun segera menenangkan dirinya sejenak. Dan lagi-lagi muncul Demers yang membuat mereka terkejut. Lalu Demers bercerita kalau ia sempat melihat kumpulan zombie yang melakukan ritual aneh di suatu tempat. Bonin yang turut penasaran pun segera bergegas ke sana untuk melihat ritual mereka. Bonin melihat zombie itu mengumpulkan suatu benda untuk sebuah ritual misterius. Masalah pun mulai datang, di mana secara tidak sengaja Bonin ketahuan oleh salah satu zombie. Hingga hal itu membuatnya panik dan langsung pergi dari tempat itu. Scene berganti kepada sang kakek dan Remy yang tampak keheranan melihat kumpulan zombie yang terdiam seakan lagi melakukan suatu hal. Scene berpindah lagi ke Tania, Bonin, dan anak kecil itu. Mereka sampai di rumah seorang nenek yang tidak diketahui merupakan kerabat dari Bonin. Para nenek ini bernama Therese dan juga Pauline. Di sini Tania mulai meminta mereka semua untuk segera pindah ke kota. Karena di kota akan dilindungi petugas militer. Lalu Pauline pun menyangkalnya bahwa mereka sudah berusaha keras mengumpulkan persediaan makanan di sini. Dan juga terlalu beresiko mengingat usia mereka yang sudah lanjut. Kemudian Therese mengingatkan mereka bahwa hal terpenting yang harus mereka lakukan adalah jangan menimbulkan suara sama sekali. Saat malam hari, Therese yang mendengar sesuatu pun mulai memberitahu semuanya. Hingga masalah besar pun muncul, dengan datangnya para zombie secara bergerombolan. Karena dirasa situasi ini sudah mulai tidak aman, mereka semua terpaksa harus melarikan diri saat itu juga. Mereka menelusuri hutan yang dimana justru disinilah para zombie berkumpul. Di sini terlihat Celine yang tampak kelelahan dan berlumuran darah. Ia sangat berjasa karena telah menolong mereka semua. Pagi hari pun tiba. Tanpa sengaja mereka bertemu sang kakek dan cucunya di sebuah sungai. Karena mereka tak saling kenal dan memiliki kondisi kaki yang terinfeksi, mereka pun memilih untuk berjauhan. Lalu mereka mulai menelusuri rerumputan secara bersama. Hingga tiba-tiba datang Demers secara mengejutkan. Tania yang dengan refleks tanpa sengaja menembaknya hingga membuat Demers tewas. Lalu kemudian, sampailah mereka ke sekumpulan zombie yang terlihat masih melakukan ritual misterius. Lalu tanpa sengaja sang anak tertinggal dan hampir saja ketahuan. Namun beruntung sang kakek yang baru tiba dapat menolongnya. Di sini mereka pun mulai berinteraksi dengan memperkenalkan diri serta cucunya. Lalu Pauline yang sudah kelelahan dengan kondisi tubuhnya pun mulai menyerah dengan semua ini. Namun ia berusaha untuk tetap melanjutkannya. Terlihat sang kakek yang terlihat kelelahan juga sudah sulit untuk berjalan. Remy yang baru tersadar pun segera membantunya. Namun saat ia menolongnya dengan mengejutkan, sang kakek pun juga ikut mulai berubah menjadi zombie. Hal ini makin diparah dengan kondisi Pauline yang ternyata juga sudah tergigit oleh zombie, hingga membuat wajahnya hancur. Lalu Celine yang terlambat membantu Remy pun mulai meminta maaf. Karena sebentar lagi Remy juga akan berubah menjadi zombie. Dengan penuh rasa sedih, Celine terpaksa meninggalkan Remy sendirian. Kemudian Pauline yang sudah tidak tahan dengan ini semua, ia meminta Therese untuk membunuhnya. Dan dengan berat hati, Therese pun akhirnya melakukan hal itu. Lalu tibalah mereka di sebuah tempat yang sekiranya cukup aman untuk berada di bawah tanah untuk sekedar beristirahat. Dan tibalah esok harinya, mereka memutuskan untuk mendatangi, serta berniat untuk menghentikan ritual aneh para zombie tersebut. Dan yang terjadi justru sebaliknya. Di mana mereka yang melarikan diri dikarenakan jumlah zombie itu yang terlalu banyak. Nampak Therese yang sudah lelah dan putus asa setelah ditinggal Pauline pergi, ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di sini. Di
Di sini terlihat Celine yang nampak menantang para zombie dengan bermodalkan sebuah pisau. Karena jumlah zombie yang nggak ada habisnya, Celine pun mulai kelelahan. Dan hal itu membuat ia diterkam para zombie. Dan juga membuat dia yang akhirnya berubah menjadi zombie. Dan dia juga bergabung untuk mengikuti ritual tersebut. Sekarang tersisa mereka bertiga. Bonin yang memiliki jiwa berkorban yang tinggi pun mulai meninggalkan mereka, serta berteriak untuk memancing perhatian. Lalu saat sisa mereka berdua pun, lagi-lagi Tania juga berkorban keluar demi melindungi anak kecil itu. Hingga tanpa sengaja sang anak pun melihat Bonin yang sudah dalam keadaan tergigit. Namun di sini Bonin masih sempat-sempatnya menceritakan leluconnya sebagai malam perpisahannya bagi sang anak kecil itu. Dan pada akhirnya diperlihatkan seorang anak kecil yang tersisa sendirian. Ia melanjutkan perjalanannya sambil membawa senapan di tangannya. Hingga tanpa sengaja ia pun bertemu dengan salah satu pembalap yang terdapat di awal film tadi. Pembalap itu segera membawa anak kecil itu pergi dan film pun selesai. Kira-kira begitulah akhir cerita dari film ini. Bagaimana menurut kalian dengan keseluruhan cerita dari film ini? Komen-komen di bawah. Oh ya, bagi kalian yang ingin bergabung di grup WhatsApp Play the Movie, silahkan klik link yang ada di deskripsi. Nantinya kita akan update link download film-film terbaru dan juga kalian bisa request film-film apa yang ingin dibahas selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe agar tidak ketinggalan video dari channel Play the Movie.